Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Prodi Studi Agama-Agama kelas A yang akan memaparkan video penjelasan tentang demokrasi dan akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu politik. Dalam kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Saya sendiri, Yunita Alfiani Putri, Maulana Ishak, Siti Azizah, Dina Nuriana, Firman Maulana, Niamul Fazri, dan Reno Azra Anigo. Dalam subbab materi demokrasi, terdapat 4 subbab di dalamnya. Yang pertama, konsep demokrasi Islam dan Barat. Yang kedua, perkembangan demokrasi nasional dan internasional. Yang ketiga, macam-macam demokrasi. Dan yang keempat, keterkaitan Islam dan demokrasi. Simak terus videonya ya. Terima kasih. Oke, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep demokrasi Islam dan Barat. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari demokrasi itu sendiri ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi dalam Islam sudah lebih dulu muncul dan dikenal dengan istilah syuro, kemudian disusul oleh Yunani. Adapun ciri-ciri dari demokrasi Islam itu sendiri, yang pertama yaitu dalam konsep syuro, apapun masalah yang akan dibicarakan dalam majelis perlu terlebih dahulu diajukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila tidak ada nasnya atau dasar Al-Quran dan Sunnah yang kuat, maka para anggota majelis syuro melakukan ijtihad. Nah, apa sih ijtihad ini? Fungsinya tuh buat apa ijtihad ini? Nah, ijtihad ini itu untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum, serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan, kemudian dikiaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta dalam memerintah dengan perantaraan ulil amri, dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan harus sesuai dengan syariat Islam. Oke. Nah, contoh dari kasus yang relevan dari materi ini menurut kami yaitu suatu pencapaian dari negeri kita sendiri, Indonesia, yaitu Indonesia telah melakukan pemilu yang demokratis tanpa kekerasan. Ikut sertanya lebih dari 171 juta warga muslim dan non-muslim dalam pemilu terakhir 2009 yang lalu. Adanya partai-partai Islam yang terbukti menjadi pendukung kuat demokrasi. Meskipun warga muslim tidak serta-merta memilih partai Islam dalam pemilu itu, juga adanya warga muslim yang semakin toleran terhadap warga dari agama lain. Duta Besar Dino Patijalal mengatakan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Islam dan demokrasi saling mendukung. Islam tidak dapat dan tidak lagi dapat digunakan untuk menolak demokrasi. Indonesia itu merupakan satu contoh yang kaya dan studi kasus yang sangat menarik atas pertanyaan besar tentang bagaimana Islam dan demokrasi bisa saling mendukung di abad 21. Nah, dari hal ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi itu saling beriringan. Demokrasi yang sudah populer di barat dan berisi bangsa atau umat di atas wilayah, iklim, negara, suku bangsa, bahasa, dan agama yang
tujuan demokrasi barat adalah tujuan yang bersifat duniawi dan material. Jadi demokrasi ditunjukkan hanya untuk mensejahterakan umat atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan, dan lain-lain. Ketiga, kedaulatan umat atau rakyat menurut demokrasi barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman, dan kemaksiatannya. 4. Demokrasi bersifat tidak menentu atau inkonsistensi. Semua Materi tergantung selanjutnya yaitu tentang perkembangan demokrasi. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia. Pada umumnya, demokrasi lahir dari tuntunan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari, untuk, oleh rakyat. Dan Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya, yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara, oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya deklarasi. Deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Perancis pada tahun 1789. Dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan munculnya konsep negara hukum. Istilah negara hukum antara negara yang menganut sistem hukum kontinental dan negara-negara Anglo-Saxon itu berbeda, yaitu Reichsstaat untuk yang menganut sistem hukum kontinental, dan di negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah rule of law. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensil. Namun, pada dasarnya peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Insya Allah begitu saja, dan lanjut ke materi ketiga. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya. Dan
pembahasan kali ini adalah macam-macam demokrasi. Sebelum masuk pada pembahasan macam-macam demokrasi, apa sih arti demokrasi itu? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang atau dikuasai oleh rakyat. Indonesia telah dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki ideologi Pancasila menjadi karakter dan juga menjadi falsafah hidup bagi bangsa. Di sini demokrasi telah memberi kesempatan perubahan agar selalu dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat dan yang dari waktu ke waktu itu dapat berubah. Dan negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya agar selalu dapat mengeluarkan ataupun menyampaikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, macam-macam demokrasi di sini ada 3. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini sangat menonjolkan parlementer dan juga partai-partai. Akibatnya, persatuan yang telah dibangun dari awal selama perjuangan melawan musuh saat ini telah menjadi kendor ataupun longgar ataupun persatuannya itu hancur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tersebut. Sistem parlementer ini mulai berlaku 1 bulan sesudah kemerdekaan, diproklamirkan dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi banyak para ahli yang menilai bahwa demokrasi parlementer ini tidak cocok berada di Indonesia. Karena lemahnya sistem demokrasi parlementer ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan juga DPR. Undang-Undang Dasar 1950 telah menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara beserta menteri-menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik telah menjadi kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang telah dibangun saat ini gampang dan mudah sekali pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Dan faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya dan juga tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituan untuk mencapai konsensus dalam mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar yang baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer ini di Indonesia telah berakhir. Dan yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini merupakan sesuatu yang menyimpang dari demokrasi konstitusional dan juga lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan juga ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan ataupun peluang bagi presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun ketetapan MPRS nomor 3 atau 1963 pada tahun itu yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu juga terdapat sekali
tindakan-tindakan yang menyimpang ataupun menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada tahun 1960. Insinyur Soekarno yang pada saat itu menjadi seorang presiden telah membubarkan DPR hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan undang-undang tersebut secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk berbuat demikian. Dan berakhirnya pemerintahan Soekarno itu menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Selanjutnya yang ketiga ada demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar dan juga MPR dalam rangka meluruskan penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya ini, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lainnya. Dan dilihat dari praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila ternyata hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya dominasi peran ABRI, sentralisasi dari pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Dan pada saat demokrasi Pancasila era reformasi ini ada setelah Orde Baru berakhir. Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia. Dengan jalan kebebasan pers dan juga kebebasan berbicara, keduanya dapat berfungsi, serta memberikan kritik agar kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Mungkin itu yang menjelaskan tentang hubungan antara Islam dengan demokrasi. Nah, ini menurut pandangan moderat dalam sejarahnya yang telah populer ataupun yang telah dipopulerkan oleh para sarjana muslim seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Ibnu Taimiyah percaya bahwa agama dan negara itu mempunyai hubungan mutualisme. Di satu sisi, tanpa sebuah negara yang legal dan kuat, agama bisa ada dalam bahaya. Dan di sisi lain pula, negara tanpa agama bisa menjadi institusi tirani. Menurut Ibnu Taimiyah, mendirikan sebuah negara dan yang mengurus kepentingan publik adalah sebuah tugas besar dari keagamaan. Karena agama tidak bisa berkembang dengan baik tanpa sebuah kepemerintahan atau tanpa adanya pemerintahan yang baik pula. Nah, alasan lainnya untuk membentuk sebuah negara adalah tugas dari Allah yang memerintahkan muslim untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu, dan juga mencegah kemungkaran, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu adalah merupakan tugas-tugas dari agama sendiri. Makanya hubungan antar demokrasi dengan Islam itu sangat erat. Nah, begitu pula ini menurut Al-Mawardi. Nah, Al-Mawardi ini juga sangat dikenal dengan
sebagai ilmuwan politik Islam yang pertama. Nah, Al-Mawardi berpendapat bahwa agama itu mempunyai peranan utama dalam melegitimasi kekuasaan politik dan negara. Nah, dalam karya fenomenalnya yaitu Al-Ahkam, dia berpendapat bahwa imamah atau khilafah adalah sebuah institusi yang menggantikan peran nabi, yang mengatur urusan agama yang sangat sakral, begitu juga urusan dunia. Nah, hal ini itu untuk melaksanakan misi memelihara kelangsungan agama dan urusan dunia ataupun negara. Nah, Al-Mawardi itu mengajukan beberapa prinsip dalam menciptakan negara yang baik, yang sesuai dengan agama dan syariat Islam. Nah, yang pertama diantaranya yaitu adalah negara itu harus mengikuti nilai-nilai agama. Di antaranya adalah nilai-nilai yang akan membimbing dan memelihara negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang disebutkan tadi bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan institusi tirani itu sangat relevan ataupun sangat relate dengan yang akan dilakukan nanti ataupun pengimplementasian dari demokrasi itu sendiri. Maka dari itu antara Islam dan demokrasi itu sangat berhubungan dan sangat berkaitan gitu loh. Jadi mungkin sedikit saja dari paparan saya tentang tentang Islam dan demokrasi. Sekian, terima kasih.